Salam sejahtera dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus untuk saudara-saudaraku sekalian. Judul renungan hari ini adalah Hati Manusia. Firman Tuhan yang mendasari diambil dari kitab Amsal pasal 4 ayat 23 yang demikian bunyinya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dulu saya dan kebanyakan orang itu menganggap segala kegiatannya itu dilaksanakan oleh otak manusia. Nampunnya saya setelah mengenal Alkitab, ternyata hati manusia itu untuk menentukan segala perbuatan manusia. Sumber kehidupan dari perbuatan manusia. Oleh karenanya perlu dijaga terus. Itu kami baru mengerti. Yang kedua, saudara-saudara, hal-hal yang penting, poin yang perlu dimengerti oleh setiap orang percaya. Yang pertama, hati adalah pusat pikiran, pusat intelektual manusia. Misalnya, merenung melalui hati. Kemudian menyimpan firman Tuhan, itu melalui hati. Merencanakan segala sesuatu melalui hati. Jadi di sini hati adalah pusat dari intelektual manusia. Hal ini dijelaskan dalam Yeremia 17 ayat 9 ayat 10. 9 sampai 10. Kemudian poin yang kedua yang harus diketahui, hati adalah pusat perasaan manusia. Senang itu melalui hati. Sedih itu melalui hati. Gembira itu melalui hati. Mengasihi itu melalui hati. Takut itu melalui hati. Berani itu melalui hati. Dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya emosional itu melalui hati. Dijelaskan dalam Yohanes 16 ayat 22. Kemudian yang ketiga, poin yang ketiga. Hati adalah pusat daripada kehendak manusia. Misalnya taat melalui hati. Keras hati. Bertobat itu melalui hati. Segala sesuatu yang akan dilakukan melalui hati. Mencari Tuhan Allah itu mencari hati, melalui hati. Mengambil keputusan itu melalui hati. Dan semua kegiatan yang berpusat dari kehendak manusia itu melalui hati. Amsal 16 ayat 9. Nah, itu poin-poin yang perlu diketahui saudara-saudara. Kemudian masalah yang ketiga. Bagaimana hati yang jauh dari Tuhan? Pasti hati yang jauh dari Tuhan itu akan mengeras, akan jahat, akan licik, terus menolak firman Tuhan. Dan akhirnya hati itu akan menjadi murtad. Seperti Ibrani 3 ayat 12. Hati yang jauh dari Tuhan, yang dikuasai oleh iblis, akhirnya mereka akan murtad. Imannya jauh dari Tuhan dan murtad dari Tuhan Yesus. Bagian yang keempat, saudara.
Allah dengan kasih karunia ingin memperbaharui hati-hati yang melenceng itu. Oleh kasih karena Tuhan Yesus membuka tangannya, supaya anak-anak yang percaya segera kembali kepada Tuhan Yesus. Semua orang percaya bertobat. Dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera yang melebihi dari akal akan memelihara kamu terus. Ini janji Allah. Hati yang mengasihi Tuhan Allah, mengasihi sesama, mengasihi lingkungan, mengasihi diri sendiri, itu adalah anugerah Tuhan. Matius 22 ayat 37-40. Kemudian hati yang taat kepada Tuhan Allah. Yesaya 36 ayat 26-27. Dan yang keempat, hati yang sudah diperbarui itu hati yang selalu memuji Tuhan, selalu menyanyi terus. Saya memiliki kawan, sering menyanyi terus. Diam sebentar nyanyi, diam sambil rengang-rengang di atas. Nah, itulah bukan hati yang sudah diperbarui oleh Tuhan Yesus. Kolose 3 ayat 16. Nah, sebagai kesimpulannya saudara-saudara, karena itu saudara dan saya selalu berjaga-jaga hatinya, waspada tentang hatinya. Karena hati itu sumber kehidupan manusia, perlu dijaga setiap saya. Hati yang kudus terus. Saya akan berdoa ya, supaya saudara dan saya selalu menjaga hatinya, waspada dengan hatinya. Saya akan menutup dengan firman Tuhan Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, dan memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Immanuel. Amin.